Selamat malam kepada Bapak Fauzan Asrin selaku tutor mata kuliah Algoritma dan Pemrograman serta rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka sekalian. Perkenalkan, nama saya Herianto dengan nomor induk mahasiswa 0531920073, mahasiswa Program Studi Sistem Informasi dari UPBJJ UT Surabaya. Pada kesempatan video kali ini saya akan mendemonstrasikan secara langsung proses penyusunan kode, penyusunan logika, hingga eksekusi program untuk memenuhi kriteria penilaian tugas 3. Kasus yang diangkat masih mengenai sistem penghitungan total gaji karyawan berdasarkan golongan dan jam lembur. Namun sesuai dengan materi pada modul terakhir yang kita pelajari, yaitu pada modul 7 dan 8, implementasi kali ini wajib melibatkan struktur data array untuk menyimpan koleksi data komparasi agar program menjadi lebih modular dan efisien. Untuk selanjutnya kita akan membuat file tugas 3 tersebut di Visual Code. Pertama-tama di baris paling atas saya menuliskan import Java Util Scanner. Pustaka ini wajib kita masukkan agar program dapat menerima input teks maupun angka dari pengguna melalui konsol terminal nantinya. Selanjutnya kita akan menuliskan blok kode utama di dalam susunan kode ini. Di sini saya membuat dua buah variabel array. Satu adalah array gaji yang diinisialisasi langsung dengan 3 nilai elemen, yaitu 5 juta untuk mewakili golongan A, kemudian 6,5 juta untuk golongan B, dan 9,5 juta untuk golongan C. Kemudian di array kedua atau array lembur yang menyimpan 5 elemen nilai desimal presentasi bonus mulai dari 0,30 hingga 0,38. Penerapan array ini sangat penting karena sesuai dengan modul 7, elemen di dalam array akan diindeks mulai dari angka 0. Jadi nilai 5 juta berada di indeks 0, 6,5 juta di indeks 1, dan upah 9,5 juta berada di indeks kedua. Untuk langkah berikutnya adalah membuat interaksi input.
Di sini saya mengetikkan berita sistem out.print untuk menampilkan panduan pengisian di layar. Variabel golongan menggunakan tipe data char karena hanya menangkap satu karakter huruf. Saya menambahkan metode to uppercase char add agar apabila pengguna tidak sengaja memasukkan huruf kecil seperti A kecil atau B kecil, program akan otomatis mengubahnya menjadi huruf kapital sehingga validasi logika kita nanti tidak mengalami kegagalan. Kemudian untuk variabel jam lembur, saya menggunakan perintah input.nextIn karena jumlah jam kerja tambahan pasti berupa bilangan bulat atau integer. Sekarang kita masuk ke bagian inti yang mengintegrasikan statement if dengan array. Struktur if else bertingkat ini mengecek isi dari variabel golongan menggunakan operator relasional kesamaan atau sama dengan. Perhatikan di baris ini, jika golongan adalah A, maka variabel gaji pokok akan diisi oleh elemen dari array gaji 0 atau indeks ke 0. Kita tidak menuliskan angka 5 juta secara manual lagi di sini. Sistem akan otomatis memanggil data dari laci array indeks ke 0. Konsep yang sama berlaku untuk kondisi B yang mengambil data indeks ke 1 dan kondisi C yang mengambil data indeks ke 2. Blok else terakhir berfungsi sebagai kesalahan atau error handling. Jika pengguna memasukkan huruf selain A, B, atau C, maka program akan memunculkan peringatan dan langsung berhenti menggunakan fungsi atau sistem exit. Selanjutnya kita lakukan hal yang serupa untuk variabel persen lembur.
Menggunakan struktur if-else berantai, program akan mencocokkan jumlah jam lembur yang dimasukkan. Jika bernilai 1 jam, program mengambil data presentasi dari array lembur 0 yang bernilai 0,30 atau 30%. Proses ini terus berlanjut secara berurutan hingga kondisi jam lembur lebih dari 5, yang menggunakan operator lebih besar sama dengan untuk mengambil data indeks keempat, yaitu 0,38 atau 38% bagi karyawan yang lembur selama 5 jam atau lebih. Setelah semua nilai berhasil ditarik dari array, kita menutup program dengan proses perhitungan aritmatika. Di sini operator perkalian bintang atau kali digunakan untuk menghitung nominal uang lembur, dan operator penjumlahan digunakan untuk menggabungkan gaji pokok dengan nominal upah lembur tersebut demi mendapatkan nilai total penghasilan keseluruhan. Kemudian untuk menampilkan hasilnya di layar, saya menggunakan fungsi string.format agar angka nominal upah yang besar tersebut otomatis memunculkan tanda koma atau titik sebagai pemisah ribuan hingga lebih mudah dibaca manusia. Sekarang mari kita coba lakukan kompilasi dan pengujian program untuk membuktikan kebenaran logikanya. Saya akan menjalankan run. Untuk uji coba pertama, kita masukkan golongan B dan jam lembur 2. Dapat kita lihat di terminal
program sukses mengeksekusi instruksi dan memanggil array dengan tepat. Gaji golongan B senilai 6,5 juta. Gaji lembur 2.080.000 dengan total penghasilan 8.580.000 rupiah. Perhitungan ini terbukti akurat 100%. Selanjutnya kita akan lakukan pengujian skenario kedua. Kita akan memasukkan golongan tertinggi yaitu C dengan jam lembur maksimal yaitu 5 jam. Hasil yang keluar di layar adalah gaji golongan C sebesar 9,5 juta, gaji lembur sebesar 3.610.000, dengan hasil total pendapatan akhir adalah 13.110.000 rupiah. Skenario pengujian ini membuktikan secara nyata bahwa seluruh integrasi elemen array, statement kondisi if bertingkat, dan pengoperasian kalkulasi aritmatika dalam program tugas 3 ini telah berhasil berjalan dengan sempurna tanpa kendala kecacatan logika atau error kompilasi. Sebagai kesimpulan dari rangkaian praktikum tugas 3 ini, aplikasi penghitung gaji karyawan telah berhasil dibangun dan berfungsi 100% sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh instruksi tugas. Melalui program ini kita telah membuktikan implementasi nyata dari materi bahan ajar yaitu penggunaan struktur data array satu dimensi. Dengan array kita tidak lagi melakukan hard coding atau mengetik secara manual berulang kali, melainkan menyimpan data gaji dan persentase lembur di dalam satu tempat terpusat yang rapi. Lalu kita memanggilnya menggunakan nomor indeks mulai dari 0. Ini membuat kode menjadi jauh lebih bersih, modular, dan mudah dikembangkan di kemudian hari. Selain array, program ini juga sukses mengintegrasikan materi dari modul-modul sebelumnya, mulai dari penggunaan struktur kontrol if-else yang presisi untuk menentukan indeks mana yang harus diambil berdasarkan input pengguna, hingga menggunakan operator rasional dan aritmatika untuk memastikan hasil akhir komputasi bernilai akurat secara sistematis. Demikian seluruh rangkaian demonstrasi mulai dari penulisan kode awal hingga pengujian program untuk tugas 3 mata kuliah algoritma dan pemrograman. Saya berharap penjelasan ini sudah mencakup semua kriteria penilaian secara komprehensif. Terima kasih banyak atas perhatian dan bimbingan Bapak Fauzan Asrin selaku tutor selama sesi perkuliahan ini berlangsung. Saya Herianto undur diri, selamat malam dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.